Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, mudah-mudahan semuanya dalam badan sehat, walaupun sebetulnya kuliah sudah selesai, tapi ini semacam suplemen aja ya, suplemen saja bagi yang berkeinginan untuk dapatkan sharing. Ya kebetulan materi ini sempat saya paparkan di hadapan para pimpinan Bank Syariah di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya pada teman-teman mahasiswa, dan tentunya ini sesuatu hal yang saya kira materinya akan sulit diperoleh di pasaran gitu ya, karena memang ini dimanfaatkan oleh para profesional. Oke, baik, saya nggak akan membuang waktu, saya akan segera coba sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagaimana kita mendesain suatu strategi pemasaran gitu ya, yang berbasis pada hasil riset, ya berbasis pada hasil penelitian yang kita ambil dari berbagai sumber, sehingga pada saat penyusunan strategi ini kita bisa on the track ya, on the track dan sesuai dengan tujuan dari suatu korporasi atau lembaga atau institusi tertentu ya. Oke ya, saya coba gambarkan secara sekilas bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini, kondisi global, kemudian produk bank syariah yang ada, kemudian bagaimana strategi untuk bisa mencapai pada sasaran dan bisa berkompetisi, memiliki daya saing, serta tentunya bisa mendapatkan segmen pasar ya sesuai dengan kondisi geografis dan kondisi sosiografis dari Indonesia sebagai sasaran. Baik, saudara sekalian, kondisi ekonomi kita yang saat ini sedang berjalan tentunya sebagaimana kita ketahui mengalami penurunan ya, slowdown, yang saya kira juga tidak hanya Indonesia tapi sebagian besar negara seperti itu. Kalau kita lihat di US juga begitu, di Europe juga begitu, dia di Jepang ya, di Korea Selatan, Singapura ya, semuanya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada ya, bahwa Indonesia relatif fluktuasinya tidak terlalu seberat yang ada di negara lain gitu ya. Kalau kita lihat kita agak fluktuasinya ya, fluktuasi itu naik turunnya tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu fluktuatif gitu. Memang kondisi tahun kemarin dan di pertengahan 2021 saja yang cukup besar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi tingkat risiko kebangkrutan di industri keuangan terutama, ya kalau kita lihat ada sebuah proses ya di mana grafik ini menggambarkan yang dimulai dari adanya demand shock atau adanya tekanan permintaan yang tiba-tiba menurun gitu ya, yang itu yang kemudian bisa menyebabkan pada proses bisnis yang lain juga mengalami dampak yang cukup signifikan ya, di mana kalau kita lihat yang paling terpengaruh adalah tingkat konsumsi masyarakat yang turun ya. Tingkat masyarakat yang turun ya, consumer spending-nya, jadi dana atau uang yang digunakan untuk kegiatan konsumsi mengalami penurunan yang drastis gitu, sehingga terjadi beberapa perusahaan yang berbasis pada industri rumah tangga household mengalami kebangkrutan, dan juga disebabkan oleh layoff ya, adanya PHK yang cukup besar gitu dalam di berbagai industri yang ada, mengakibatkan beberapa industri yang lain akan terdampak ya, karena adanya supply shock yang tiba-tiba meningkat tidak bisa berputar gitu, yang kemudian efeknya adalah penurunan
pendapatan ya dari seluruh sektor. Nah, sektor yang terdampak cukup signifikan selain di industri terutama di manufaktur adalah di financial sector ya, di perbankan. Nah, saudara sekalian, yang mungkin barangkali kita bisa lihat ya dari potensi risiko yang saat ini muncul. Kalau kita lihat yang paling besar itu yang paling bawah ini, yang paling merah ya. Kalau kalian lihat di dalam slide itu yang saya putar pointer saya ini gitu ya, seiring dengan perjalanan arah jarum jam ini gitu ya. Ini yang paling parah adalah pariwisata ya, ketika terjadi krisis 2 tahun terakhir ini, kemudian industri maritim gitu ya, kemudian otomotif, konstruksi, real estate, industri pengolahan, jasa keuangan, pendidikan gitu ya. Nah, justru kalau yang sangat diuntungkan jadi semakin ke sini semakin kecil ya dampaknya. Minyak dan gas, pertanian relatif sudah mulai bagus ya, karena pertanian ini merupakan salah satu sumber pasokan pangan, sehingga tentunya tidak terlalu berimpact ya, bahkan mendapatkan keuntungan. Kemudian perdagangan besar dan retail non otomotif ini juga naik gitu. Kemudian industri di informasi dan komunikasi justru meningkat bagus, jasa kesehatan, pengolahan makanan, dan obat-obatan. Ini yang paling besar tingkat keuntungannya. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika ada laporan menjelang akhir tahun ini, itu sudah di-launch beberapa industri yang bergerak di sektor medis ya, kesehatan, yang mengalami keuntungan 4 kali lipat ya. Ya, kalau kita lihat beberapa report ya di dalam industri kesehatan mengalami peningkatan keuntungan yang berlipat. Nah, saudara sekalian, kita juga sudah tahu bahwa dalam posisi krisis ini dukungan dari berbagai pihak ya, terutama anggaran negara digunakan secara besar ya untuk membangun jejaring pengaman sosial dalam rangka untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat level paling bawah agar tidak mengalami stagnasi, harus tetap berputar, dan kemudian juga didorong dengan adanya stimulus ekonomi gitu ya, yang agar kegiatan transaksi tetap bisa berjalan. Nah, saya kira 3 kegiatan kebijakan dari jaring pengaman sosial, jaring pengaman sektor real, dan jaring pengaman di sektor keuangan sampai detik ini cukup berhasil, saya katakan cukup berhasil, karena kita melihat sendiri bagaimana sistem pengendalian pandemik ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga dari aktivitas sosial ya, dari sisi keamanan sosial juga tidak ada sampai terjadi chaos dan seterusnya seperti yang mungkin muncul di negara tetangga di Thailand maupun di Malaysia gitu ya. Kita masih relatif terkendali dan aman. Dan kita juga diprediksi oleh IMF ya, oleh International Monetary Fund, bahwa kondisi pertumbuhan kita itu terbesar kedua ya setelah Malaysia. Ya, setelah Malaysia, Indonesia yang warna merah ini, yang saya kasih warna merah ini. Jadi Indonesia sebetulnya relatif bagus ya di ASEAN, terutama di ASEAN. Ya, kalau Cina relatif paling tinggi pastinya ya, Singapura paling tinggi. Tapi Indonesia masih di bawah Malaysia, tapi juga termasuk tinggi ya untuk proses recovery-nya. Dan Indonesia diprediksikan juga bahwa akan bertumbuh positif di 2021 akhir ini dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5,8%. Jadi sebetulnya juga sangat kondusif ya untuk kita segera melakukan recovery. Nah, hal yang lain adalah bahwa di dalam industri yang ada saat ini yang kemudian berbanding lurus antara jumlah karyawan gitu ya dengan dampak pandemik yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sisi jumlah yang ini kan semakin ke bawah semakin terdampak ya, semakin minus. Jadi kalau
kita lihat yang terdampak cukup parah itu adalah otomotif, ya, industri perakitan, clothing, ya, tekstil, kemudian gas, ya, fuel and chemicals, gitu ya, kemudian financial services. Nah, kita topiknya adalah bicara tentang financial services, jasa keuangan termasuk perbankan di sini. Jadi perbankan juga mengalami dampak yang cukup signifikan, ya, di minus, gitu ya, minus 4, tapi tidak separah yang ada di industri otomotif dan industri tekstil serta manufaktur yang ada. Ya. Nah, kondisi pasar keuangan yang saat ini berjalan, saudara sekalian, mungkin ini saya anggap mahasiswa saya ini adalah para expert di industri perbankan, gitu ya, di industri keuangan lah. Ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana nanti kita hasil dari studi atau riset ini memberikan insight untuk mendevelop produk, ya, yang sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kita, ya, dari sasaran kita. Nah, saudara sekalian, kita tahu persis bahwa sasaran saat ini yang terbesar adalah di sektor small and medium, micro, small and medium enterprises, ya, mikro, ya, kecil dan menengah. Tapi yang paling besar adalah di sektor mikro, ya, di sektor mikro. Kalau kita lihat 99%. Ya, kemudian kontribusi GDP juga, kalau kita bicara tentang kontribusi GDP yang terbesar juga di-provide oleh UKM, gitu ya, dengan besaran sekitar 43%. Jadi hampir separuh itu adalah kontribusi dari sektor small and medium enterprises. Kemudian kalau kita lihat, ya, dari beberapa rekomendasi hasil studi yang dilakukan oleh ILO, oleh International Labour Organization, salah satu organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di sektor tenaga kerja, bahwa saat ini dibutuhkan suatu jenis layanan keuangan, ya, financial services provider, FSP itu adalah financial services provider yang saat ini sebetulnya ada lag, gitu, antara produk di industri keuangan dengan kebutuhan UKM. Tidak memiliki sistem yang handal juga, industri keuangan tidak punya sistem yang handal dalam memasuki sektor khusus, yaitu di industri mikro, kemudian tidak memahami sektor produktifnya, jadi semua yang dibiayai itu dianggap sama, dan dibutuhkan metode scoring alternatif. Jadi di dalam studi yang dilakukan oleh ILO ini memberikan saran kepada industri keuangan agar industri keuangan memiliki metode dalam melakukan pendekatan terhadap sasaran industri kecil dan mikro serta menengah, ya. Nah, regulator yang saat ini masih dirasa cukup ketat, sehingga industri keuangan merasakan bahwa untuk mengembangkan produk ini masih terlalu rigid dan kaku, begitu ya, sehingga diharapkan regulator atau otoritas jasa keuangan itu bisa melakukan beberapa deregulasi agar terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, terutama untuk sektor mikro ini dirasionalisasi, ya, disesuaikan, dan kemudian peraturan pajak juga masih dirasa sangat berat, ya, oleh industri kecil dan mikro yang mesti harus disesuaikan. Ini hasil temuan dari studi yang dilakukan oleh ILO. Dan kemudian kalau kita lihat juga beberapa rekomendasi lain, terutama kepada pelaku industri keuangan atau financial services provider, gitu, untuk pengembangan produk di industri keuangan, terutama perbankan, harus melihat sasaran dan tujuan produk yang sesuai. Kemudian yang kedua, persyaratan untuk nasabah dan kelengkapan dokumen juga mesti harus disesuaikan dengan segmen yang mau dituju. Jadi misalnya industri keuangan mau menyasar katakanlah usaha mikro, sedangkan usaha mikro itu tidak memiliki catatan keuangan misalnya. Kalau kemudian perbankan masih bersikukuh, ya, bersikukuh, gitu ya, bersikukuh, gitu ya, tidak mau merubah mindset dalam memahami di sektor mikro ini, pasti akan matchingnya akan susah, ya, tidak akan bisa matching, gitu. Makanya perbankan harus bisa memahami dan kemudian menyesuaikan dengan kondisi pasar, gitu. Kalau pasar harus mengikuti produk perbankan, akan terjadi hambatan atau gap, gitu.
Nah, metode analisis juga sama, ada namanya analisis, ada CRR atau credit risk rating gitu yang dikembangkan saat ini untuk mendeteksi dan menganalisis kelayakan kepada calon debitur, ya calon debitur perbankan itu juga harus disesuaikan variabel-variabel dan parameternya gitu ya, sehingga terjadi matching antara segmen yang dituju dengan standar yang diharapkan oleh perbankan. Metode pembayaran juga harus disesuaikan, ya disbursement dan repayment untuk sasaran di sektor mikro dan sektor kecil ini juga tidak bisa sama dengan industri besar yang sudah settle, cash flow-nya sudah establis gitu ya, dananya sudah bisa dikendalikan gitu. Mungkin berbeda dengan industri mikro yang cash flow-nya tidak tetap gitu ya, fluktuatif, bahkan cenderung tidak teratur gitu. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan perbankan ya, dengan produk perbankan. Produk perbankan harus menyesuaikan dengan kondisi sasarannya ya, dengan industri sasarannya. Nah, saudara sekalian, kalau barangkali nanti suatu saat teman-teman mahasiswa ini ada yang bisa masuk ke level manajerial gitu ya, mengambil keputusan dan kemudian juga bisa ikut memengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan di industri perbankan misalnya, maka kita ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus memiliki database dan record klien maupun non klien gitu ya, agar kita bisa analisis secara deep gitu ya, secara deep analysis gitu ya, dan kita bisa melakukan pendekatan dengan statistik data sehingga kita bisa straight forward dalam mengambil suatu kebijakan gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan juga berbasis pada data, jadi tidak ngawur gitu. Jangan hanya insting atau feeling saja, karena ke depan dalam membidik pasar kita tidak bisa lagi hanya berdasarkan feeling ya, tapi berdasarkan fakta dan data. Nah, fakta dan data itu tentunya hasil dari suatu studi atau research gitu ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah rekomendasi yang kebetulan saya ikut menjadi reviewer, sehingga ada 4 ya dalam memahami pengembangan produk. Pertama adalah bicara tentang faktor-faktor kritis. Kita harus tahu faktor-faktor kritis ya di dalam industri keuangan itu apa saja. Kemudian supply chain bisnisnya, kita harus tahu tentang bagaimana rantai bisnis yang ada di segmen yang kita mau tuju, misalnya untuk industri mikro dan kecil gitu ya, itu bagaimana rantai bisnis berjalan. Ya jangan hanya melihat pada satu poin klien saja, satu titik pada klien saja, tapi harus lihat di samping kanan kiri klien itu ada apa saja dan bagaimana mereka itu bekerja. Ini harus dipahami oleh industri keuangan dalam rangka untuk mengembangkan produk agar produknya itu bisa mengcover kebutuhan klien gitu ya. Kemudian bisnis proses ya, bisnis proses dari klien atau nasabah ini juga harus dipahami oleh industri keuangan, terutama perbankan, sehingga dia bisa menyelesaikan produknya itu dengan baik ya, bisa matching ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang tidak terlalu memahami tentang industri keuangan, mungkin agak sedikit gap ya apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa cepat menangkap gitu ya. Jadi begini, produk keuangan terutama pembiayaan itu dalam perspektif konsep teori gitu, itu harus matching dengan sasarannya. Contoh misalnya gini ya, dalam cara pembayaran misalnya, cara pembayaran. Nah, cara pembayaran kalau konsep produk di industri keuangan itu tidak menyesuaikan dengan proses bisnis dari klien, maka akan terjadi gap. Contoh sederhana misalnya begini, ada produk pembiayaan yang kemudian sistem repayment-nya atau angsurannya itu misalnya menggunakan waktu bulanan, misalnya bulan. Jadi setiap bulan harus bayar. Setiap bulan harus bayar. Pada umumnya seperti itu, misalnya begitu. Nah, sementara yang dibiayai atau klien itu misalnya dia berbisnis harian. Bisnis harian itu artinya dia punya cash flow itu harian yang tidak tersimpan. Jadi hari itu dapat penjualan, hari itu juga digunakan untuk makan, dan kemudian sisanya digunakan untuk belanja lagi. Terus begitu. Artinya apa? Artinya untuk membayar 1 bulan sekali dengan nilai yang relatif besar, katakanlah misalnya gini, putarannya itu setiap hari cuma 200.000 misalnya.
putaran uangnya itu misalnya seorang usaha mikro itu 200.000, tapi dipaksa bayar misalnya 500.000 angsurannya sebulan, maka sulit. Ya, itu nggak mungkin gitu. Nah, gimana caranya? Ya, pembayarannya atau repayment-nya jangan 1 bulan. Ya, bukan berarti industri mikro ini kemudian tidak layak atau kemudian bank mengatakan Anda nggak punya kemampuan untuk bayar gitu ya. Padahal dia setiap hari sebetulnya menghasilkan cash flow gitu. Tapi cash flow-nya itu harian, maka apa yang harus dilakukan? Saving, ya saving harian, gitu ya, saving harian. Jadi harus nabung harian. Loh, kalau untuk nabung kan butuh waktu, text time. Ya Anda harus jemput bola, gitu. Nah itu namanya mendekati. Jadi petugas bank harus datang ke UKM, kemudian tarik ya harian, kemudian masukkan ke tabungan dulu, biar usaha mikro ini bisa nabung setiap hari. Karena apa? Dia itu dapat uang harian dan hari itu juga sebagian keuntungan dimakan oleh keluarganya dan sebagian untuk belanja lagi. Jadi kalau dipaksakan 1 bulan gitu ya, suruh bayar uang 500.000 mungkin nggak akan mampu untuk bayar. Tapi kalau harian sehari saja dia nabung 10.000 misalnya, ya sehari nabung 10.000 misalnya atau 20.000 gitu misalnya, itu mampu ya karena dia putarannya itu 200.000 gitu. Nah, kita udah tahu margin di mikro itu besar gitu ya. Besar, bisa sampai separuhnya, bisa sampai 50%. Misalnya jualan makanan dan sebagainya itu untungnya bisa 40%, bisa 50%, bahkan bisa 100% gitu ya. Jeruk misalnya ya. Ini misalnya apa bikin jeruk 1 gelas dijual 5.000, paling modalnya cuma 2.500 ya kan. Jadi 100%. Artinya apa? Kalau putaran harian itu 200.000 sebetulnya dia keuntungannya itu bisa 100.000 sehari itu gitu. Artinya kalau dia nabung 20.000 sehari itu mampu ya gitu. Cuma kalau dia dipaksakan sebulan harus bayar 500.000 nggak punya uang gitu. Ini namanya pendekatan ya, pendekatan supply chain dan bisnis proses. Jadi bank harus punya produk atau lembaga keuangan harus punya produk dengan cara apa? Jemput bola setiap hari suruh nabung, ambilin. Nah, mau nggak mau berbisnis begitu? Kalau mau, ini bisa menjadi jalan, gitu. Dan kemudian bisa terlayani usaha mikro itu. Oke, next saya nggak akan bicara secara detail. Mudah-mudahan itu bisa ditangkap ya. Ini apa namanya teman-teman mungkin kalau yang sudah di industri keuangan mungkin akan cepat memahami. Tapi kalau mungkin baru gitu ya atau belum pernah nyemplung gitu ya, mungkin masih di awang-awang. Tapi nggak apa-apa. Next kalian sudah ada gambaran karena kemarin kebetulan saya diminta untuk memberikan apa visi misi merumuskan turunan menjadi di apa namanya dia ini itu bisa memiliki strength, ada namanya activities lecture yang apa namanya berorientasi pada visi dan misi. Nah, saya lihat ada visi yang bagus gitu ya bahwa IAIN ini akan diharapkan bisa menjadi salah satu perguruan tinggi gitu ya yang unggul ya dalam unggul gitu ya unggul. Konteksnya kalau di S2 ini ada lembaga keuangan syariah ya unggul dalam pendidikan di dalam pendidikan lembaga keuangan syariah. Jadi artinya di program Pasca ini ada satu strength point yang sangat bagus yaitu kalau kemudian semua mahasiswa itu memahami tentang industri keuangan. Jadi diarahkan ke situ, gitu, diarahkan ke situ. Jadi kalau bicara strategi ya contohnya adalah industri keuangan gitu. Kalau memang ingin program magister di pasca IAIN ini memang menuju pada visi dan misi itu. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang ekonometrik gitu ya, ia diarahkan kepada industri keuangan gitu ya. Nah, sehingga memang keluaran dari atau output dari mahasiswa IAIN Pekalongan di pasca ini gitu memiliki wawasan yang luas terhadap industri keuangan sehingga nanti ketika dia berinteraksi dengan industri keuangan apakah sebagai employee atau sebagai seorang profesional atau sebagai seorang edukator misalnya memiliki wawasan yang lebih ya terhadap industri keuangan. Oke, nah berikut adalah survival strategies ya. Ini bicara tentang bagaimana produk itu dikembangkan dan kemudian dia bisa beradaptasi dengan perubahan, ya bisa menyesuaikan dengan perubahan.
Nah, kalau kita bicara tentang sikap gitu ya, sikap ini sebetulnya tidak hanya seorang bankers ya, tapi seorang pengusaha, seorang entrepreneur, siapapun gitu dalam menghadapi pasca Covid ini, gitu kita sebetulnya dihadapkan pada 4 pilihan ya. Pilihan kita adalah reflex gitu ya. Kemudian imagines ya. Kita mungkin ada yang berpikiran bahwa nanti kondisi akan normal kembali seperti zaman masa sebelum ada Covid. Saya kira ini akan mungkin mustahil kita akan didapat gitu ya saudara sekalian. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa nanti kondisi kita ini akan seperti kembali normal seperti dulu sebelum ada Covid, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Atau ada yang berpikir udahlah kita nikmatin saja, refleks saja gitu ya, refleks saja. Kita nggak lakukan perubahan apapun. Nah, itu pilihan juga ya. Ya atau sustain ya, go mainstream, jadi kita ngikutin apa yang ada di lingkungan kita gitu ya. Atau kita akan melakukan sebuah survival innovation, kita melakukan sebuah inovasi, sebuah sesuatu hal-hal baru dan kita cepat berubah. Ya, ini juga pilihan lagi. Nah, pilihan refleks ini kan sebetulnya kita mungkin bagi sementara ada yang santai aja lah. Nanti kembali lagi ke normal gitu ya. Yaitu seperti kodok aja itu ya di dalam air yang kita hangatkan sedikit demi sedikit semakin panas itu yang kemudian mendidih dan kemudian kita bisa mati di dalamnya gitu. Nah itu juga suatu pilihan gitu ya. Pilihan yang lain berpikir normal baru gitu. Kita mungkin ada yang mengatakan bahwa nanti kondisi akan kembali seperti zaman dulu gitu ya. Ya itu mungkin ada yang juga berpikir begitu. Atau kita lihat dari mainstream gitu ya, mainstream bahwa ini akan segera berubah dan kemudian kondisi normal dan kemudian akan melakukan recovery, ya. Dan ada yang kemudian melakukan sebuah inovasi, ya, inovasi, survival innovation strategy. Nah, sebetulnya topik kita itu ya di sini, gitu. Kita harapkan bahwa kita ini tetap survival dan kita melakukan sebuah inovasi-inovasi, gitu ya. Bagaimana mempertahankan customer, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dengan pihak lain dan kemudian kita bisa mendapatkan experience learning process. Kita bisa mendapatkan sebuah proses pembelajaran dari pengalaman yang mungkin kalau kita sendirian nggak bisa kita dapatkan. Tapi kalau kita mau kolaborasi, maka kita bisa dapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya kita terima saat ini. Oke, saudara sekalian, sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi saya coba ambil saya ambil 4 saja, yaitu supply chain innovation, kemudian service innovation, collaboration innovation, model business innovation. Saya kira kalau ini dibahas memang sangat panjang sekali karena saya memberikan materi ini 2 hari ini. Saya memberikan materi ini 2 hari, ya. Jadi kita bahas secara detail gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita scanning saja. Tapi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan insight-nya saja. Oke ya, inovasi rantai pasokan. Inovasi rantai pasokan itu maksudnya gimana? Bahwa kita bisa mengambil beberapa spot gitu ya, yang kita nilai bahwa di situ terjadi proses transaksi yang besar dan menyebar dan ada di setiap wilayah dan daerah. Contoh misalnya Indomaret dan Alfamart. Ya, kemudian ada namanya Sampurna Retail Community. Itu toko-toko tradisional yang sudah tergabung di dalam SRC yang kemudian database-nya itu sudah diambil oleh Sampurna, ya. Nah, ketiga pelaku pasar ini sebetulnya sekarang yang menguasai industri di perdagangan retail. Maksudnya apa? Kalau kemudian kita punya produk dan kemudian bisa masuk ya menjadi salah satu dari suplemen di ketiga pasar modern ini, maka kita akan bisa cepat untuk sampai kepada klien. Misalnya kita punya produk payment yang kemudian masuk ke situ, atau kita punya produk misalnya produk financing retail misalnya kemudian masuk ke sini. Atau sekarang yang dikembangkan oleh Brilling misalnya. Brilling itu punya keagenan di toko-toko tradisional yang kemudian di tahun 2022 besok ini akan ada yang namanya ultra mikro gitu ya. Nah, ultra mikro itu nanti akan masuk ke proses produk pembiayaan. Jadi saudara nanti kalau mau pinjam produk keuangan mikro dan ultra mikro itu bisa melalui Brilling.
ya yang ada di keagenan itu super cepat sekali gitu ya, tanpa saya bermaksud apa namanya iklan begitu, tapi itu suatu inovasi produk ya. Walaupun kita belum tahu apakah nanti ada yang base-nya syariah atau masih konven. Nah, berikutnya adalah delivery hub channel. Ini juga bisa menjadi salah satu bagian ya dalam melakukan pengembangan produk keuangan. Jadi misalnya Tani Hub, mungkin barangkali saya yakin saudara-saudara sudah sering ya mendengar istilah Tani Hub gitu ya, karena sekarang Tani Hub cukup tren gitu ya, yang menghubungkan end to end antara petani gitu ya dengan user langsung gitu, dan bisa masuk ke pasar modern dengan mudah, dan sekarang masuk ke ekspor gitu ya. Ya, saya kira beritanya sudah cukup banyak gitu ya, dan masuk saya yakin sudah sangat kenal dengan Tani Hub ini. Nah, kemudian ada service innovation, ya service innovation. Jadi produk keuangan itu bisa aja masuk ke dalam e-commerce ya, ke dalam e-commerce seperti yang dilakukan oleh Laku-Laku misalnya. Ya, masuk e-commerce dan kemudian dia masuk ke dalam sistem payment. Jadi membantu para pelaku bisnis yang tergabung di dalam marketplace itu bisa menggunakan fasilitas baik pembiayaan maupun untuk melakukan transaksi pembayaran. Oke, kemudian collaboration innovation, misalnya saat ini yang sekarang dikembangkan oleh berbagai produk penjualan ya, dan melakukan branding untuk beberapa produk yang masuk ke dalam platform application gitu ya. Nah, di situ biasanya ada komunitas-komunitas gitu yang anggotanya itu sudah sangat loyal dan menggunakan platform-platform yang ada, sehingga dia biasanya akan cepat untuk beradaptasi dan menggunakan serta bisa memanfaatkan layanan yang ditawarkan di dalam komunitas-komunitas tersebut ya. Biasanya menggunakan chat box ya, yang seringkali dipakai. Dan model bisnis model bisnis innovation menjadi salah satu rantai channeling juga yang bisa kita gunakan untuk mempropose dan mempromot produk-produk keuangan ya. Jadi kalau kita punya produk keuangan kemudian kita injek ya ke dalam sistem layanan yang ada di misalnya di money market gitu ya, kemudian masuk ke beberapa level platform yang ada, itu akan mempermudah dan mempercepat proses penggunaan atau melakukan link atau koneksi terhadap para calon klien kita, calon debitur kita. Ya, demikian saudara sekalian, saya kira sharing kita siang ini mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun mungkin tidak keluar dalam ujian, tapi saya kira kalau ini tadi sempat ditangkap, bisa mudah-mudahan bisa memberikan insight ya bagi teman-teman mahasiswa, karena kita juga tahu bahwa visi misi di IAIN Pekalongan ini memiliki keunggulan ya di lembaga keuangan syariah. Mudah-mudahan ini memberikan nilai tambah. Terima kasih atas atensinya. Kalau misalnya ada yang mau tanya, ya saya persilahkan. Mungkin ada yang mau tanya? Mbak Farah, ada yang mau tanya? Mbak Anis, Mbak Marita, Mas Mustaqim. Baiklah, kalau nggak ada ya sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak.